besar. Kemudian cara yang kedua, Sekarang dia tadi itu waktu ya. Cara yang kedua dengan hitungan. Ya, cara kedua dengan hitungan yang biasa kita lakukan. Ya, cara hitungan ini gimana? Setelah sholat asar, ya kita biasa baca lazim dulu, betul kan? Kemudian kita baca wazifah berjamaah, kemudian nanti kurang lebih mungkin 45 menit, jangan sampai 30 menit ya. Apalagi 15 menit ya. Paling enggak amannya sebenarnya 45 menit aman. Kalau 30 itu masih khawatir kita, ya masih deg-degan. 45 menit aman, syukur-syukur 1 jam. Ya, anggaplah misalnya kita jadi hitungan yang kedua tadi hitungan dengan apa namanya waktu. Nah, yang hitungan kedua ini cara yang kedua itu adalah dengan hitungan dengan adat, dengan jumlah. Ya, dengan jumlah. Nah, itu bisa dikerjakan apa namanya? Tadi seperti kita yang biasa baca, ya, itu apa namanya? Hitungannya jangan sampai kurang juga dari 1000. Ya, hitungannya yang sampai kurang dari 1000, bisa 1000, bisa 1200, 1600 dan seterusnya. Intinya jangan sampai kurang dari 1000. Nah, itu jadi hitungannya dua, bisa 1 jam waktunya, bisa juga dengan adat. Ya, kalau 1 jam insya Allah dia lebih. Kemudian yang kedua kalau udah yang kedua itu dengan adat, dengan jumlah, ya dengan jumlah. Itu seperti cara untuk. Dan kalau udah masuk azan maghrib, ya ada ikhwan meninggalkan benar-benar dalam keadaan apa namanya rugi dan tidak dapat fatahu murid tijani an haylalah kaifa hukmuhu. Misal golabahu an-naum هذيك عذر شرعي لكن يغربون أو أنه لا يدري أنه يوم الجمعة ولا يظن أنه يوم خميس وفات عليه. Ya, jadi misalnya dia ada ikhwan ketiduran atau dia nggak tahu ya misalnya hari Jumat itu jadi hari Kamis. Tapi insya Allah enggak ya. Kalau kita ini. Jadi ada yang kayak gitu. Tapi ada. Nah, kalau ada yang seperti itu ya dia memang nggak tahu nggak gitu ya, itu udah termasuk uzur karena udah nggak bisa. Kayak orang misalnya nggak sholat lupa dia bagaimana itu kan lain lagi. المشكلة أن الذي يشتغل حتى خرج الوقت اشتغل مثلا انشغل بأمور عمل وكذا حتى خرج الوقت يكون مشكلة. Yang jadi masalah itu yang وهو يستطيع أن يدفع ذاك الأمر أو يؤجله لكن انشغل حتى خرج. هذا هو المشكلة. Ya, yang jadi masalah itu ikhwan tijani. Yang ikhwan tijani yang dia kerja sampai dia meninggalkan haylalah Jumat, ini yang berbahaya, yang sangat masalah sekali. Jadi seharusnya dia berusaha ya. Mungkin anak Ubay alladhi sami'na fi Condet tertib yani عنده يعني اتساع من الوقت أو ضيق من الوقت يعني نعم العمل الذي هو مقيد بالإدارة أو الحكومة أو نعم تفضل. Nah, ini mengenai haylalah, waktu haylalah ini. Jadi yang namanya kerjaan itu ada 2 macam modelnya. Ya, selama ini kan kita bilang bahwa ada pendapat yang namanya kerjaan itu bukan uzur, ya. Nah, jadi kerjaan itu kan ada 2 macam. Ada kerjaan yang memang seseorang ini dia dia bebas, artinya dia yang mengatur kerjaan itu. Misalnya seorang ikhwan yang punya toko sendiri, usaha sendiri, nggak terikat dengan siapapun, jadi dia mau buka atau mau tutup tokonya, ya. Misalnya kafe Kudri ya. Kafe Mu'adar. Ayo Mu'adar. Anak butuh ada desa Hur ya. Hur ya. Yang bebas gitu ya. Kang Hadi misalnya juga, Kang Hari ya, itu Hur. Jadi mau tutup mau nggak terikat dengan siapapun. Ini bukan uzur. Ini bukan uzur karena dia bisa ngatur waktunya. Jelas ya? Jadi bisa ngatur waktunya dia. Nah, tapi ada pekerjaan yang memang terikat. Diatur misalnya di hukuman, di pemerintahan, kemudian juga di askar, pabrik dan lain sebagainya. Ini susah. Karena juga mencari rezeki buat keluarga, buat anak, ya, buat istri. Ya, itu apa namanya, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi apa namanya, ini rukhsah juga. Ya, jadi ini adalah keringanan juga. Jadi kalau itu memang udah nggak bisa ditinggalkan, maka ada caranya.
Ya, ada kaifiahnya, ada caranya. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama ini kalau misalnya memang jadi yang ketiga yang wajib hailalah, yang lainnya lazimah, wazifah itu bisa nanti habis. Ini kalau kita bicara waktunya sempit, ya kita bicara waktunya sempit. Nah ini kalau waktu kita sempit, jadi setelah azan asar kita kerja nih. Ini kita bicara yang tadi terikat, ya bukan yang bebas, yang punya usaha sendiri yang terikat. Jadi ketika itu dia sholat ya. Punya waktu sangat minim sekali, dia sholat asar. Setelah sholat asar dia mengerjakan wirid hailalahnya, langsung mengerjakan hailal karena waktunya mepet. Hailalahnya bisa dia la ilaha illallah 500 atau bisa juga dengan Allah 500. Ya, pernah kan dulu seperti itu ya, Allah. Itu saya waktu ke Agadir ke Maroko juga pernah zikir itu seperti itu. Situmiyah. Jadi 600 la ilaha illallah, kemudian setelah itu 600 juga Allah seperti itu. Nah kalau waktunya mepet juga nih la ilaha illallah nggak bisa, ya maka Allah aja. Ya idza kana yani baik minal waqt la yumkin yani yadhkur la ilaha illallah Allah. Nah jadi kalau waktunya nggak bisa juga mepet, itu cukup dengan Allah itu 1000. Ya, intinya jangan sampai kurang dari 1000. Kalau masih mepet juga, ya, karena ada mungkin, ya, karena saya juga pernah dengar dari Abuya bin Ja'far. Jadi kalau waktunya udah mepet juga, ini udah nggak, ini kita kerjakan aja sholat asarnya. Cuma misalnya dikasih waktu cuma 5 menit atau 7 menit kan nggak mungkin itu, ya. Kerjakan sholat asarnya, ya, kerjakan sholat asarnya. Kemudian setelah itu mulai dengan niat biasa, ya. Jadi harus niat juga, harus niat mulai dengan Al-Fatihah, kemudian sholawat Fatih, ya seperti biasa. Kemudian zikir kita Allah aja. Allah itu 10 kali boleh, 1 kali boleh. Kalau misalnya waktu mepet 10 kali Allah. Kemudian nanti sambil jalan, sambil bekerja. Kalau kita misalnya ngitung di bank, kita kerja di bank, ya sambil melayani orang ngitung uang, itu kita sambil zikir Allah bahkan atau la ilaha illallah, ya bisa Allah karena waktunya udah nggak ini kan, bisa bekerja bisa, jadi bukan hanya Allah, ya tapi dengan la ilaha illallah, ya la ilaha illallah sampai misalnya ketika melayani orang terpaksa ngomong itu nggak apa-apa, terpaksa ngomong nih, ya, sambil itu lagi misalnya ngitung uang ya segala macam, mungkin konsumennya ya ini bertanya, itu jawab aja nggak apa-apa, sebatasnya aja. Setelah itu mulai lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil ngitung begitu. Ya dulu saya pernah dengar dari Abu, dan dia meyakini bahwa dia berzikir itu lebih dari 1000. Bahkan saya pernah dengar dari Abu ya itu kalau ikhwan tijani kerja di kargo misalnya, waktunya mepet ini nggak bisa, itu jadi sambil ngambil ngangkat apa barang segala macam sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu batas maghrib apa waktu tertentu? Kalau itu kan waktunya agak panjang ya, artinya intinya kita bahwa la ilaha illallah itu tidak kurang dari 1000. Jelas ya? Ya. Jadi itu benar keringanan. Kalau deh gitu lagi nggak bisa, wah itu nggak usah kita. Keterlaluan tuh. Jadi ini luar biasa, masya Allah. أيها الأحباب وأيها الإخوان الذي أود أن أقول هذه الفوائد وهذه الموضوع الذي ذكرناه الآن وفصلناه يكفيكم إذا عرفتم هذه المسألة وعرفتم وقت الويل وعرفتم أحكام الويل يكفيكم فائدة في هذه الجلسة، لأن أعز شيء عند الفقير هي الصلاة والويل، أن يتقن الصلاة وأن يتقن ويله وأن يحافظ على ويله. Jadi beliau mengatakan bahwa apa yang udah kita bahas ini, kita udah mengetahui waktu-waktunya, ya sholat terutama juga, kemudian wirid-wirid, ya takdim juga dari udah dijelaskan hailalah, ini udah cukup sebenarnya, ya karena inti dari apa kita sebagai murid Tijani ini sholat, bahkan kita bisa menjaga sholat benar-benar, kemudian juga menjaga wirid-wirid, ya wiridnya dan faridahnya itu 3 wirid, lazimah, wazifah. والله هذه الجلسة وهذه المذاكرة التي ذكرنا والله عظيمة جدا. إنها عظيمة جدا هذه الجلسة. Jadi beliau mengatakan dan beliau bersumpah wallahi demi Allah yang kita bahas pada malam sore hari ini, ya ini adalah yang sangat penting, yang sangat agung sekali, ya yang sangat agung
sekali yang memang kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu soal Ada lagi pertanyaan? Kan kita pernah jalan Ustaz, ya maksudnya biar pada tahu juga kan ya, kalau kita melaksanakan sholat zuhur sama asar itu takdim. Saya itu pernah bilang boleh habis takdim asar, padahal itu kan udah sholat asar kan takdim. Nah itu boleh lazim asalnya. takdim asar. Saya juga menanya Itu kan Ya, itu ada ikhtilaf. Yang masalahnya ini ke musafir. Ke musafir, yani masalah nahnu kamisnina ila Jember masalah. Yani adaina salat jama' bainal asr wal zuhur. Zuhur asr jama' taqdim. Wa salaina al-asr. خلاص إذا صليت صلينا العصر. بدأ الوقت ديال العصر خلاص ما دام صليت العصر mahma kana lam ya'ti al-asr. تذكر لأن قلنا بعد صلاة العصر ليش الوقت بعد صلاة العصر. Masya Allah ilmu ini. Kuncinya. Ya, jadi tadi pertanyaan dari ini Kang Cecep ya. Jadi kalau kita nih musafir, ya musafir dalam perjalanan, kita menjamak sholat zuhur dengan asar, dijamak takdim, dimajukan, ya antara asar dengan zuhur kita kerjakan pada waktu zuhur. Pertanyaan boleh gak ini? Ya kita mengerjakan wirid asarnya, padahal belum masuk waktunya, ya kan? Tapi kita udah sholatnya. Dan nah ini beliau menjawab, tadi kan udah jelas min ba'di sholatil asri, setelah sholat asar. Jadi kalau dia sholat ما قلناش الأذان قلنا بعد الصلاة صلي صلاة العصر min ba'di sholatil asr. Ya, jadi itu jawabannya. Jadi di situ penjelasan tadi min ba'di sholatil asri. Jadi kalau kita udah melaksanakan sholat asar, maka kita udah dibolehkan mengerjakan wirid yang sore. Di situ bukan kalimatnya bukan min ba'di azan, ya, bukan setelah kita dengar azan, tapi min ba'di sholat, setelah kita mengerjakan sholat. سؤال Yang lain? si wadifah tadi ya. Ya. Ini misalkan kita punya belum wadifah kodok lah, kodok wadifah. Di sini ada yang ada wadifah ya. Nah kita apakah melaksanakan dulu kodok wadifah kita? Apakah kita jamaah dengan ini yang ada? Soal qada il-wazifah. Masalahnya ini wahid fakir, wahid murid tijani fatahu yakni yadul wazifah. Bahwa yadkur masalan wa fi janibihi ya fi majlis fi janibihi yani fi an-nas yani yadhkuruna al-wazifah jama'atan. Aina yuqaddim baina هذه وظيفة قضاء القضاء يعني كيف قضاء يعني فات عليها 24 ساعة ايوه هكذا وهنايا هنايا سيدي حكمها حكم الصلاة حكم الصلاة يعني قلنا بأن الصلاة إذا فاتت 5 صلوات فتحوا 5 صلوات نصلي الصلاة الحاضرة إذا حضرت نصلي الصلاة الحاضرة التي حضرت وبعد ذلك نقضي صلاة القضاء. كذلك الوظيفة إذا أنت المازال ما ذكرت الوظيفة ووجدت جماعة يذكرون الوظيفة تذكر معهم الوظيفة اليومية ثم بعد ذلك قضاء تذكر وظيفتك القضائية. Ya, jadi pertanyaan bisa Bagir. Jadi Ikhwan Tijani ya sedang mengerjakan ataupun akan ya mengerjakan wazifah kodok ya, karena udah lewat waktunya. Nah, kemudian ya di sampingnya mungkin atau di satu tempat ya ini ada wazifah yang sedang berjamaah pada hari itu bukan kodok ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya seperti hukum salat. Ya, hukum sholat bagaimana kalau misalnya seorang muslim ini meninggalkan sholat 5 waktu, ya maka dia kerjakan sholat yang waktu itu juga. Misalnya zuhur, subuh, asar, maghrib semua ini udah tiduran, ya, atau ada alasan lain ini harus kodok. Kemudian masuk azan subuh, ya azan subuh masuk, azan subuh dulu, sholat subuh dulu, sholat yang hadir yang saat itu. Jelas ya, sholat yang hadir. Nah, begitu juga tadi pertanyaannya, kalau ada yang seperti itu maka berjamaah. Kadang-kadang ada yang sendiri. Ada yang
Di Jakarta banyak ikhwan juga. Ini 20 jam, 24 jam itu kadang terbatas kayak melihat. هو يعني أخته هذا بيبين أخته صغيرة ada زوجة ساندي هذا شهره ويشتغل في جاكرتا يعني مشهور في جاكرتا وصعب عليه يذكر وظيفة جماعة صعب عليه أن يذكر وظيفة جماعة لأن يعني وقت ya sulit bagi antum untuk menjalankan wazifah berjamaah karena padatnya sibuk gitu ya, kesibukan. يجتهد إذا ما استطاع أن يذكر جماعة وأن يدرك معهم الوقت الوظيفة يذكرها وحده. Ya, jadi itu ya. Jadi jawabannya harus ikhtiar, harus berusaha untuk mencari teman, mencari ikhwan. Ya, mencari ikhwan karena kalau kita misalnya di tengah-tengah banyak di satu tempat kemudian banyak ikhwan itu wajib ya untuk dan juga zaman sekarang kan canggih ya, zaman sekarang ini canggih, ada teknologi, ada medsos, ada Facebook, ada apa segala macam. Kita bisa nanya, ada grup WA ya, bisa kita pasang status juga, misalnya kita ke satu tempat ke Pekalongan misalnya ya kan, itu kita ikhtiar, kita tanya dulu nih, ada gak ini yang ikhwan Tijani di Pekalongan ya, kemudian juga kita mungkin pasang status di WA di ini, jadi ada ikhtiar. Alhamdulillah alam salah qarya ya, alam kullu salah qarya. Ya, jadi apa namanya teknologi kita ada apa namanya ada ikhtiar, jangan sampai kita misalnya sampai di Pekalongan, wah ini kayaknya nggak ada nih ikhwan, jangan. Ya, jadi harus ada ikhtiar dulu. Ikhtiar, kalau kita udah ikhtiar memang nggak ada dan sulit, itu udah zikir sendiri. Ya, jadi tergantung kitanya di mana kita berusaha untuk bisa mengerjakan wazifah ini berjamaah, itu yang penting. Karena keseriusan kita dalam Thariqah Tijani itu bisa terlihat dari bagaimana kita berusaha untuk wazifah berjamaah. Dan dengan adanya teknologi, tadi beliau bilang ya, dengan adanya teknologi ya, internet segala macam, dunia ini ibaratnya udah kayak desa kecil ya, kecil, jadi benar-benar bisa dijangkau. وإذا أعيته الحيلة ولم يجد فيذكرها وحده فيذكر مع 70,000 التي يذكر مع الوظيفة. Ya, jadi kalau memang misalnya mau ikhtiar nggak ada, ya susah ya, maka zikir sendiri dan meyakini bersamanya 70.000 malaikat. Soal Ini soal kodoan kan, kodoan jangan apa sendiri kodoan. يعني في يعني واحد فتاه طريق فتاه ذكر وظيفة يعني هل يعني يذكر جماعة أو وحده قضاء هو يقضي يعني وظيفة مثلا يعني هل لازم بجماعة؟ أنا قلنا لك الجامعة الأولى هي الفريضة، هي التي واجب عليه ديال اليوم ذاك اليوم، وبعد ذلك يقضي. Ya, jadi yang wajib itu yang pada hadirnya waktunya itu. Kalau kodok kalau kodok sendiri gitu. Ya, kalau kodok kan dia wahdah. نعم وحده. ليس مع جماعة. إذا مثلا يريد يعني مثلا هو يعني وجد جوج جماعات إن شاء الله سبحانه وتعالى الله واسع يذكر ينوي في هذه الأولى الأداء والثانية ينويها القضاء. Tapi jamaah tapi miskin. لا في جماعة. Jadi kalau misalnya apa namanya untuk kodok ini, kalau misalnya minta tolong sama teman untuk temenin, boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja, dibolehkan aja seperti itu. Ini tadi ولكن kalau الأحسن أن يعجل ما يدري هل هو سيعيش حتى Cepat aja. Jangan nunggu misalnya wah nanti aja nih habis sholat asar gitu, atau berzuhur nanti ada temennya mau datang ini, nggak taunya nggak datang. Ya kan? Jadi repot. Jadi mendingan dipercepat aja walaupun sendiri. Dan kita tanya, kita lagi halal bareng, udah dapat mungkin setengahnya, ternyata ada panggilan alam, kan harus berulang panggilan alamnya. Nah, itu dilanjutkan misalnya atau mulai dari awal. Waktunya udah mepet ya. Iya, bisa jadi waktunya lebih Nah, ini bagus nih. Indah nadkur hailala.
يعني في وسط يعني وسط مثلا يعني 500 خلاص قرأنا الحي لا إله إلا الله ونقض وضوءه. لا أي نقل الوضوء أو ممكن هو إلى الحمام يعني لازم إلى الحمام ماذا يفعل وكيف هذا؟ خلاص يستأنف من جديد. يستأنف من جديد يعني لما يتوضأ يدخل كأنه بدأ مثل الصلاة. أولا صلى ركعتين ونقض وضوء خلاص يدخل يصلي يتوضأ ويجي إذا أدرك معهم ركعة يدخل معهم ركعة ويقضي. ومثلا يعني فقط يعني أدرك يعني 200 أو لا في مشكلة. لا أدرك معهم 200 يدرك معهم 200 ويقضي. أيوة ما زال ما غربت الشمس. ويأتي أذان مغرب مثلا خلاص إذا غربت الشمس ما عليه شيء. ما لي شيء لأنه قتل خلاص هذيك 300 ولا kejar ya bisa kita kejar. Nah jadi waktunya mepet. Ini ikhwan ya misalnya jamaah ini zikirnya wiridnya ini hailala ini mepet-mepet waktunya ya misalnya waktunya 45 menit ya sebelum azan maghrib. Nah ini ikhwan ini dia udah dapat ini dengan jamaah 500 la ilaha illallah ya, ikut jamaah jadi mulai niat baru sama kayak sholat ya sama kayak sholat sholat maghrib misalnya batal di rakaat kedua sama ketiga ya kan jadi harus dari awal lagi nah dari awal lagi dia ikutin gabung langsung jadi niat ini niat penting wajib niat wajib ya niat ini wajib jangan sampai buru-buru kita nggak niat ya jadi niat nah kemudian setelah niat kita misalnya yang baru ini kita dapat cuma 200 ya yang batas dapat 200 tadi saya pertegas sama beliau 200 300 nggak sampai 1000 nih itu udah nggak dosa karena udah uzur nggak bisa di ini tapi kalau masih ada waktu nah ini ya kalau masih ada waktu maka disempurnakan sampai 1000 kalau udah nggak ada waktu ya itu memang udah nggak bisa lagi. Ada yang lagi helah wadifah tiduran dibangunin susah itu ya ini. Gimana cara banyak yang kejadian sampai tasbihnya jatuh Lagi hailangan nih. lagi tidur itu dicolek itu nggak bangun juga Tapi tasbihnya jatuh. udah beres foto atau gimana مشكلة خصو يعيد الوضوء أن يعيد وضوءه وأن يدخل من جديد. Ya kalau begitu tadi beliau, jadi kalau yang udah jatuh ini tasbihnya, ini udah memang ngantuk benar. Ya ini batal wudunya, harus wudu lagi, ya kemudian mulai lagi. Sampai maghrib dia sudah Siram pakai kopi. dibangunin susah, bangunin susah. Nah ini pentingnya kita jamaah itu begitu ya. Jadi kalau ada ikhwan yang begitu itu agak kencangin aja. Agak dibangun di tepuknya agak keras, nggak apa-apa itu. Bahkan itu ada kalau di Zawiyah Ainur Rahmat tuh ada tuh kalau suaranya siapa anak muda itu dikencengin ya. atau deketin namanya Januar. Itu ada kalau suaranya masya Allah itu kencang banget itu. Ada yang pelan ada ya. Ya jadi maksudnya kalau kita melihat ada teman kita zikir ya kemudian dia udah ini bangunin jangan lembut. Dia pertama lembut dulu, ya lembut. Dia nggak ini kencengin, jadi ini juga buat dia nanti. Apalagi kalau waktunya udah mepet, kita bisa dosa. Kita membiarkan dia juga dosa nanti, iya kan? Karena kita membiarkan dia. Jadi mumpung waktunya ini didikan dulu, ya pelan-pelan, jangan langsung bikin kaget nanti. Jantungan mak. Nah, jadi apa namanya diingatkan, ya. كم من مشاكل أمور جلبناها خرجت منهم. Alhamdulillah. Jadi dengan begini jadi dapat ilmu banyak ini. Ini yang penting itu sebenarnya kayak seperti ini. واحد يسأل هذا هو العلم. Nah, jadi seperti ini kadang bertanya inilah ilmu yang sebenarnya. شيخ شيوخنا سيدي أحمد الكشطي رضي الله عنه قرأ العلم تبحر في العلم قرأ في فاس 10 سنين هو في فاس القرويين Syekh Ahmad Kalsti, تلميذ Syekh Hasan Bakir. نعم تلميذه وقرأ حتى ظن أهله في سوس بأنه توفي لأنه قطعت أخباره صار عالما
كبيرا يعني ما شاء الله قوي. فلما رجع إلى بلده صار يدرس العلم، وختم العلم على شيخه على شيخه سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله عليه. على أي حال صار العلم ينقص، علمه ينقص لأنه يعني لا يعلم. أيوة علمه لا ينقص، علمه ينقص. فذهب إلى شيخه هذا سيدي محمد بن عبد الله، قال له يا سيدي أنا جئت يعني العلم وكذا وكذا والآن أشعر بأن علمي ينقص. قال له كلما قرأته في كاس وما حصلت عليه من العلم ما حصلت إلا على نصف العلم، ما حصلت إلا على ما حصلت إلا على نصف العلم، والنصف الثاني تأخذه من العوام. كيف؟ لأن العامة يأتونك بالمسائل، يا سيدي كذا كذا، يا سيدي كذا، فأنت تبحث في الكتب. فهمت؟ Masya Allah. Jadi sanad dari beliau ya, ada namanya seorang alim ya, yang Masya Allah kutub dalam tarekat ini, Syekh Ahmad Al-Kasti. Nah itu beliau yang luar biasa, belajar di mana-mana di Fes itu sampai 10 tahun, orang yang sangat alim ya. Beliau juga terkenal dengan kutub-kutubnya ya, pangkat kutubnya. Dan beliau kembali ke Badia, ke kampungnya, ada qaryatuhu, kembali ke kampungnya di Madinah, kembali ke kampungnya daerah Badia ya. Kemudian beliau karena memang tidak diamalkan ya, jadi beliau merasa ilmunya berkurang ya, yang khusus ya, ilmunya berkurang. Dan beliau bertanya kepada gurunya, man ustadzu Syekh Sidi Mahindu Abdullah yang gurunya Syekh Ahmad Karis, Mahindu Abdullah, bertanya bahwa ya Syekh, ini ilmuku berkurang segala macam, ini bagaimana? Nah beliau bilang bahwa ilmu kamu ini magibkef ya, صار يشعر بأن علمه ينقص. Dia merasa bahwa ilmunya ini adalah berkurang. أشعر بأن علمي ينقص. قالوا كلما تعلمته من العلماء ومن الكتب إنما تعلمت نصف العلم. Jadi beliau mengatakan, beliau curhat kepada gurunya bahwa ilmunya berkurang. Nah kemudian gurunya mengatakan bahwa semua yang kamu ketahui semuanya itu adalah setengah dari ilmu yang ada. Ya, setengah dari ilmu yang ada. Nah setengahnya lagi kamu belajar dari orang-orang awam. Ya, dari orang-orang awam, dari orang yang bertanya satu masalah, mereka datang kepada kamu dengan masalah-masalah, dan sehingga kamu belajar, mau mencari jawaban-jawaban seperti itu. سيدي وفقنا الله لما يحب ويرضى، جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على سيدنا محمد